Kepribadian mereka itu pintar sekali untuk menipu. Penyimpangan seksual itu macam-macam. Pedofilia, suka dengan anak-anak. Incest, hubungan saudara. PANTS tadi, PANTS, 5 hal tadi ini bisa dipakai untuk tameng. Semua yang akan timbul adalah sifat-sifat jelek, sifat-sifat gen-gen resesif yang akan mengakibatkan kelainan fisik, seperti kepalanya nggak seimbang, nggak sama. Halo Boyke Mania, kita jumpa lagi di YouTube Kacamata DR Boyke. Jangan lupa ya untuk like, share, dan bunyikan loncengnya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanya. Dan kali ini kita akan membahas incest dari sudut pandang saya sebagai seorang seksolog dan sudut pandang masyarakat. Sebab bagaimanapun itu kita harus tahu juga sebabnya, solusi tepat untuk penanganannya, dan yang penting pencegahan. Kenapa sih seseorang itu bisa tertarik kepada seorang anak, ya katakan, atau ayah kandung kepada anak, atau tertarik kepada adik kandungnya sendiri, atau kalau sepupu masih oke lah ya, tapi terhadap hubungan sedarah, ya. Jadi dari berbagai macam penelitian, yang namanya incest itu kan termasuk yang namanya deviasi seks, penyimpangan seks, parafilia, ya. Nah, parafilia ini bisa menjadi menyimpang seperti itu karena punya basic, ya, basic kejiwaannya, basic kepribadiannya yang sudah menyimpang, ya. Mereka itu punya kepribadian seperti psikopat, ya, yang disebabkan oleh karena proses waktu dia itu kecil, paling sering itu, ya, 70% faktor lingkungan. Dibully. Kedua, selalu dibanding-bandingkan, kurang mendapat kasih sayang, atau dia pernah menjadi korban daripada parafilia. Apakah dia pernah jadi korban incest, pernah korban pedofilia, pernah korban pemerkosaan, dan sebagainya. Karena nanti dia akan melakukan kembali si korban itu kalau dia tidak mendapatkan bimbingan kesehatan kejiwaannya melalui psikolog ataupun melalui psikiater. Ya, perlu nggak sih direhabilitasi mereka itu? Sangat perlu, baik pelaku maupun korban. Dan biasanya butuh waktu sekitar, ada yang mengatakan 1 sampai 3 tahun. Jadi nggak bisa, oh sudah ketemu dicek, oh ternyata ada luka di organ intimnya, atau yang ini sudah dipenjara. Lepas penjara dia bisa begitu lagi. Ini pun tidak diobati, trauma fisiknya sembuh, tapi trauma psikologisnya itu sampai seumur hidup. Ya, jadi harus kita mengobati kedua-duanya secara appropriate, secara lengkap. Kemudian bagaimana cara mendeteksi hal ini? Susah. Ingat loh, kepribadian mereka itu psikopat. Kepribadian mereka itu pintar sekali untuk menipu, ya. Orang-orang pedofil tahu, sayang sama anak, sering ngasih hadiah-hadiah, ya, bahkan selalu menegur, membantu, ya. Justru orang-orang seperti itu, kalau ketahuan, mana mungkin dia itu kan seorang, katakanlah tokoh agama yang memberikan perlindungan kepada, masa sih sampai bisa begitu? Ya Allah, orang itu orangnya baik banget, penampilannya juga sopan banget, kemudian bicaranya juga halus banget. Psikopat adalah kemampuan pribadi yang bisa berkepribadian bermacam-macam. Hati-hati. Adakah bedanya incest dan kelainan seksual? Ya, kalau incest itu bagian daripada penyimpangan seksual. Jadi penyimpangan seksual itu macam-macam. Pedofilia, suka dengan anak-anak. Incest, hubungan saudara antar ayah, anak kandung, ibu, anak kandung, saudara sepupu, ayah dan kakak dan adik kandung. Nah, itu disebut dengan incest. Kemudian ada lagi nanti exhibitionism, sering mempertontonkan alat kelamin. Ada lagi juga yang sadomasokis, yang mendapatkan kepuasan seks dengan disakiti atau menyakiti. Jadi banyak sekali. Incest termasuk satu golongan
di situ. Apakah edukasi seks secara dini? Sangat penting. Saya sering mengatakan, wahai para guru, wahai para ibu rumah tangga, selalu ingat pertama kali ketika anak-anak itu sudah mulai besar, 5 tahun ke atas, mau bertemu di SD, mau ketemu di TK, ajarkan PENS. PENS ini itu sudah sangat mendunia. PENS itu apa? PANTS. Artinya adalah pakaian dalam. Artinya ingat tentang pakaian dalam, ingat tentang PENS. Private is private. Ajarkan kepada anak bahwa hal yang sangat pribadi itu adalah bagian di bagian pakaian dalam kamu. Dan itu tidak boleh disentuh sembarangan selain oleh dokter atau orang tua karena mau berobat misalnya. Atau ada luka atau sakit. P yang pertama itu. Yang kedua, A-nya. Always remember that your body is belong to you. Artinya apa? Ingat bahwa tubuh kamu tuh kamu yang memiliki, kamu yang harus menjaganya. Jadi tidak bisa seseorang saya mencolek kamu atau mau menyakiti kamu, ya. Dan kalau ada orang mau membelai, belaian itu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kalau dia membelai rambutnya karena kamu lulus, it's okay. Ya, tapi kalau dia membelai terus tiba-tiba masuk ke PENS tadi, pakaian dalam, hati-hati. Ya, tidak boleh. Langsung ke berikutnya yaitu N, no means no. Enggak. No means no. Kemudian langsung lagi ke berikutnya adalah T, talk about the secret which upset you. Omongkan rahasia-rahasia yang kira-kira akan menyakiti kamu, atau kira-kira kamu harus ngomong sama siapa? Sama orang tua kamu, sama guru kamu, sama orang-orang yang kamu percaya. Ya, itu anak-anak harus dikasih tahu karena banyak sekali saya mau berbuat begitu sama kamu. Kamu jangan ngomong-ngomong sama orang, kita rahasia kita berdua. Ingat, ya. Talk about something that make upset you. T-nya. Kemudian S-nya terakhir adalah speak up, teriak. Kalau ada orang mencoba untuk memegang kamu, menyentuh bagian-bagian dalam kamu, mencium kamu, teriak. Speak up, somebody will help you. Artinya seseorang akan membantu kamu. PENS tadi, PANTS, 5 hal tadi ini bisa dipakai untuk tameng. Agar orang-orang yang jahat, predator-predator seksual bisa anak-anak terhindar dari mereka. Tadi saya menjelaskan tentunya secara kedokteran, secara kejiwaan ya tentang incest, termasuk pencegahannya. Tapi itu adalah pandangan seorang seksolog. Tapi kan juga kita mesti lihat juga adalah sudut pandang masyarakat. Nah, masyarakat ini incest itu kan sudah terjadi banyak sekali, ya. Tetapi kenapa masyarakat ini panik ketika udah tahu kayak gini? Waduh, kok sampai meninggal sampai begini? Namun minim aksi. Ya, padahal kita harus tahu. Beberapa mengatakan, nggak apa-apa kok, hubungan sepupu aja sih nggak apa-apa, nggak akan ingat. Ya, sepupu itu saudara. Semua yang akan timbul adalah sifat-sifat jelek, sifat-sifat gen-gen resesif yang akan mengakibatkan kelainan fisik, seperti kepalanya nggak seimbang, nggak sama, kemudian albino kulitnya, kemudian kerdil, kemudian lidahnya besar, dagunya panjang, kemudian juga ada yang mengalami gangguan-gangguan imunologis, ya, sehingga kepalanya juga ada yang kecil. Itu fisik. Psikologisnya apa? Mereka IQ-nya lebih kecil daripada 25. Itu penelitian. Jadi kalau dilihat, ya kawin sepupu mah nggak apa-apa. Ingat, itu sedarah. Tetap ada gangguan-gangguan fisik atau mental, hanya belum nampak saja. Nah, lalu bagaimana dengan peran medsos dalam hal ini? Ya, di mana-mana selalu mengatakan no justice, no viral. Segala-gala viralkan. Tetapi kadang-kadang masyarakat belum tahu apa itu, bagaimana pencegahannya. Jadi oke-oke saja melihat dari medsos, tapi tentu carilah penjelasan-penjelasan dari para pakarnya, dari para yang mengerti mengenai masalah incest ini. Kemudian peran masyarakat untuk pencegahan, tolong aktifkan wahai para guru, anak-anak,
dalam melindungi anak-anak ataupun para orang tua tentang PENS ini, ya. Private is private. Kemudian always remembers that your body belongs to you. Kemudian no means no, tidak adalah tidak. Kemudian talk about something that will upset you. Kemudian yang terakhir adalah speak up, someone can help. Itu adalah bisa dipakai dimanapun dalam mereduksi kasus-kasus incest, pelecehan seksual, pedofilia, segala macam. Bahkan saya menggunakan itu juga buat mereka-mereka yang sudah mulai masuk remaja. Bahwa mereka harus pakai melindungi diri kalau ada cowok yang mau nempel-nempel ataupun mau berbuat jahat, kamu bisa teriak, ya, bahkan melawan. Nah, itu adalah cara pencegahan yang kita berikan berupa edukasi seks, ya, kepada anak-anak ataupun mereka-mereka yang menjelang remaja. Bagi mereka-mereka yang memang pria-pria yang kurang perkasa sehingga hanya berani memperkosa atau melakukan hubungan seks dengan anak kecil, meskipun mereka ada dasar kelainan jiwa, tapi untuk keperkasaan tentunya kita punya produk keras dan tahan lama, yaitu Pro-Elki, ya. Dan untuk wanita-wanita yang juga kurang bergairah atau memasuki usia menjelang menopause ataupun pasca menopause, kita punya Menohope. Mudah-mudahan dua produk ini bisa membuat hubungan harmonis sehingga tidak perlulah ada kejadian-kejadian di rumah tangga, kejadian incest, kejadian-kejadian pedofilia, kejadian-kejadian penyimpangan-penyimpangan seksual yang lainnya. Oke, nah itulah hal-hal yang perlu diketahui tentang incest, bagaimana, kenapa seseorang menjadi menyukai hubungan incest sampai berfantasy tentang incest dengan penyebabnya, kemudian apa dampaknya secara psikologis dan fisik anak-anak yang dilahirkan dengan hubungan incest, kemudian juga bagaimana kita mencegahnya, bagaimana masyarakat harus merespon masalah-masalah tersebut. Ya, sampai jumpa di Kacamata DR Boyke berikutnya. Bye bye.